Karena tidak ditemukan oleh mahkamah hubungan antara Gibran dengan Presiden Jokowi dan Paman Usman. Itu yang kemarin menjadi pembahasan kita sampai kita ketawa-ketawa. Itu mungkin semacam pelipur lara kita lah, bahwa MK masih bisa bercanda dengan kita semua ini. Artinya mereka masih waras karena masih bisa bercanda. Apa yang akan diwariskan oleh pemilu kali ini adalah berbuatlah securang-curangnya sehingga begitu luar biasa dan tidak bisa dipersoalkan maupun dibuktikan. Tidak akan mungkin memberikan keadilan bagi siapapun yang menggugat. Tidak mungkin dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu di luar yang namanya mukjizat. Bahkan menurut saya tidak perlu lagi Mahkamah Konstitusi nanti dalam pemilu ke depan. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Ya, pertama-tama kita harus ucapkan selamat ya kepada pasangan calon nomor 2 yang hari ini sudah ditetapkan secara final. Karena putusan MK sudah keluar, mereka sebagai pemenang. Apa yang terjadi di MK ini seperti lagu itu, Bang Karni. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Iya kan? Ini cocok banget dinyanyikan untuk hakim-hakim MK ini. Karena kekacauan, kegaduhan, dan kerumitan politik pada tahun 2024 ini dimulai dari MK. Dimulai dari MK dengan putusan 90 yang diambil dengan mengkhianati konstitusi. Yang akibatnya ketua MK dianggap melanggar etika dan diberhentikan dari jabatannya. Disitulah mulainya kekacauan ini. Artinya tanpa putusan MK kita akan menjalani pemilu dengan riang gembira, saya kira. Karena setelah putusan 90 itu dikeluarkan oleh MK yang berimplikasi bahwa putusan itu cacat secara moral dan etika, kemudian cawe-cawe kekuasaan mendapatkan tiket emas. Orang melihat, lah MK aja bisa kok, apalagi cuma aparat penegak hukum, ASN, kepala desa, dan sebagainya. Ya, dari situ mulai. Sampai kemudian kita masuk ke masa kampanye, dan seterusnya sampai penghitungan suara. Jadi dari pangkal sampai ujungnya, pemilu kita ini bermasalah dan gaduh. Dan memang baru kali ini kita alami itu. Baru kali ini kita alami. Karena memang baru kali ini juga kita alami seorang presiden yang sedang menjabat, anaknya dicalonkan menjadi wakil presiden. Ya, baru kali ini. Yang kebetulan tiket itu didapatkan dari putusan oleh pamannya langsung. Jadi memang kami kemarin ketika mendengar dibacakan putusan oleh MK itu jadi ketawa. Jadi timbul pertanyaan baru. Jadi sebenarnya Gibran ini anak siapa? Dan Paman Usman menikah dengan siapa? Karena tidak ditemukan oleh mahkamah hubungan antara Gibran dengan Presiden Jokowi dan Paman Usman. Itu yang kemarin menjadi pembahasan kita sampai kita ketawa-ketawa. Bagaimana ini tidak ditemukan nepotisme yang begitu telanjang? Ya, itu mungkin semacam pelipur lara kita lah, bahwa MK masih bisa bercanda dengan kita semua ini. Artinya mereka masih waras karena masih bisa bercanda soal tidak adanya nepotisme itu. Lalu kemudian tadi sudah disebutkan bahwa baru kali ini dalam sejarah sejak adanya Mahkamah Konstitusi, ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan dissenting opinion terhadap putusan perkara hasil pemilihan umum PHPU baru kali ini. Dan perlu dicatat sejak pemilu langsung 2004 dalam setiap pemilu ini, supaya generasi muda kita tahu, semua pasangan calon yang dinyatakan kalah oleh KPU menggugat di pengadilan. Tahun 2004 itu Pak Wiranto. Ya, 2009 Pak Prabowo. 2014 Pak Prabowo. 2019 Pak Prabowo. Baru 2024 ini Pak Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan. Jadi ini bukan karena kalah,
karena memang disediakan oleh konstitusi untuk menyampaikan ketidakpuasan atau temuan-temuan atau indikasi-indikasi. Jadi kalau kami melihat gugatan di Mahkamah Konstitusi kemarin, itu adalah cara kita mempersoalkan yang kemarin. Tetapi tidak hanya itu cara kita juga menyelamatkan masa depan. Karena kalau hanya berhenti pada mempersoalkan yang kemarin, kita lalai bagaimana menyelamatkan masa depan demokrasi kita. Karena apa yang akan diwariskan oleh pemilu kali ini adalah berbuatlah securang-curangnya sehingga begitu luar biasa dan tidak bisa dipersoalkan maupun dibuktikan. Kalau ada operasi untuk mendapatkan suara katakanlah 30 juta, maka Anda harus punya 30 juta orang yang menyatakan, ya, itu kan luar biasa. Padahal waktu yang disediakan untuk mengumpulkan bahan hanya 3 kali 24 jam. Dari mana mungkin dengan negara seluas ini? Yang kedua, dikatakan dalam dalil-dalil putusan MK itu tidak dipenuhi alat bukti. Baik itu saksi dan yang lain-lain. Tetapi sejak awal Mahkamah Konstitusi sudah membatasi hanya 19 saksi saksi ahli dan saksi langsung. Bagaimana mungkin? Secara prosedural memang Mahkamah Konstitusi itu tidak akan mungkin memberikan keadilan bagi siapapun yang menggugat. Tidak mungkin dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu di luar yang namanya mukjizat. Salah satu yang kita dapat pelajaran dari sidang putusan Mahkamah Konstitusi kali ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa tidak saja angka-angka yang diberikan oleh KPU, tetapi juga azas, norma-norma dan sebagainya. Itu satu kemajuan besar. Dan di situ kita lihat bahwa 3 hakim ini memang mengikuti konsep yang namanya konsep sociological jurisprudence. Yang intinya hukum-hukum positif tidak akan melahirkan keadilan jika tidak diikuti dengan hukum yang hidup di masyarakat, the living law. Ya, jadi dia peka terhadap dinamika dan konteks. Beda dengan 5 hakim yang memutus. Kalau kau bilang ada kecurangan, di mana, berapa angka yang terlibat di situ, buktikan. Jadi kalau kita mengatakan ada 20 juta orang yang terdampak, harus cari 20 juta. Padahal saksinya yang diperbolehkan hanya 19. Secara hukum acara tidak mungkin mendapat keadilan di Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi bukan tempat untuk mencari keadilan itu. Bahkan menurut saya tidak perlu lagi Mahkamah Konstitusi nanti dalam pemilu ke depan. Apakah kemudian ketika nanti Pak Prabowo menjadi presiden, ya dilantik menjadi presiden, apakah isu-isu terkait demokrasi dan keadilan hukum kita ini akan mendapatkan tempat diskurs dalam masa pemerintahannya? Karena jika tidak, maka yang sudah akan pasti terjadi adalah siapa yang ingin menang pemilu, apakah legislatif, presiden, mau pilkada, adalah mereka yang punya uang dan mereka yang punya kekuasaan. Di luar itu tidak bisa. Ini kan apa betul ini kita mau teruskan?